Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang kegagalan. Petrus dan Yudas adalah dua nama yang melekat dengan peristiwa kematian Yesus. Mereka sama-sama termasuk dari 12 murid terdekat Yesus. Menariknya, jika kita cermati awal kiprah mereka, Petrus justru murid yang kerap ditegur oleh Yesus, sedangkan Yudas diberi kepercayaan memegang kas. Namun saat Yesus ditangkap, keduanya sama-sama melakukan kesalahan besar. Yudas yang punya kelemahan dalam hal uang menjual Yesus, sedangkan Petrus yang kelemahannya dalam hal pendirian menyangkal Yesus 3 kali karena ketakutan. Dua kesalahan besar, baik Petrus dan Yudas sama-sama menyesali perbuatannya. Tapi Yudas memilih mengandalkan dirinya sendiri. Yudas berusaha menebus kesalahannya dengan mengembalikan uang yang telah ia terima dari para imam. Dalilnya Matius pasal 27 ayat yang kelima. Dan akhirnya Yudas memilih menghukum dirinya sendiri dengan cara menggantung diri. Yudas tidak sempat tahu bahwa Yesus kemudian bangkit. Ia pun mati dalam penyesalannya dan keputusasaannya. Sedangkan Petrus mengizinkan Roh Kudus menuntunnya. Meski Petrus juga tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit, tetapi Petrus tetap berkumpul dengan para murid-murid. Petrus berada dalam komunitas yang baik dan sikap yang dipilih Petrus ini sangat tepat. Kemudian Petrus berani datang kembali kepada Yesus dan melakukan pemberesan. Dan perjumpaan Petrus dengan Yesus ini mengubah hidupnya. Petrus yang tadinya gagal menjadi rasul yang pemberani. Tetapi Yudas memilih langkah yang salah. Ia menutup diri dan tidak mau berkumpul dengan para murid-murid yang lain. Keputusan yang diambil Yudas ini sangat salah sekali. Kenapa? Karena di saat kita gagal, kita butuh kumpul dengan komunitas yang positif. Ingat, kegagalan dua murid ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Kenapa? Karena kita pun punya kelemahan. Itu sebabnya ketika kelemahan kita muncul, kita perlu istirahat sejenak untuk melakukan introspeksi diri dan mengizinkan Roh Kudus bicara. Yang terakhir, apakah Anda sedang mengalami kegagalan besar? Apakah Anda baru melakukan kesalahan besar? Ingat, jangan berusaha mengatasi masalahmu dengan pikiran dan kekuatanmu sendiri. Tetapi carilah komunitas positif seperti yang dilakukan oleh Petrus. Ambil juga waktu untuk istirahat dan melakukan introspeksi diri. Kemudian pakailah waktu untuk berdoa dan mintalah Roh Kudus mengoreksi kita dan menunjukkan apa yang mesti kita lakukan. Saat kita datang kepada Tuhan, jangan lupa melakukan pemberesan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Seberapa besar pun kesalahan itu, pasti Tuhan mengampuninya. Dan ikutilah kehendak Roh Kudus yang akan menuntun kita ke arah yang benar. Jangan lupa like, subscribe. subscribe, Tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah